Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima, kita akan membahas modul penjualan, modul buku besar, dan analisa laporan keuangan. Kalau minggu lalu kan transaksinya pembelian ya, kalau nggak salah. Nah, yang sekarang ini transaksi penjualan. Ini dokumen yang pertama, bentuknya adalah order penjualan, nomornya PJ-001, tanggal 14 Januari 2019, dijual kepada CV Pelita, terminnya adalah COD. Ini barang yang dijual, kuantitinya, pajaknya, dan ini dikirimnya 15 Januari 2019, bagian penjualannya Muhammad Ilham. Ini kita ke modul penjualan, pilih order penjualan, klik baru, lalu diisi seperti ini. Kalau sudah direkam, kita coba dulu. Ini hasilnya ya yang sudah tersimpan. Ke modul penjualan, lalu order penjualan, klik baru, di sini nama pelanggannya CV Pelita ya. Nomornya PJ-001. Ini dikosongkan, tanggalnya tanggal 14/01/2019. Lalu di sini nomor barangnya BA001, yang diorder itu 4. Totalnya 800.000 ya. Pajaknya 10% PPN. Yang kedua BA003, di ordernya 6. Pajak BA005, ini 3. Lalu sini pajaknya PPN. Lalu yang selanjutnya barang keempat BA006. BA006 di sini 3 juga. PPN. Lalu dikirimnya tanggal 15 Januari 2019. Salesman-nya Muhammad Ilham. Terminnya COD kan ya, kita cek dulu ini 10.780. Bener ya, diisinya hanya seperti ini. Terminnya COD, jadi nggak usah diisi apa-apa. Ini 10.780 kalau sudah direkam. Saya klik batal untuk lihat hasilnya. Ini yang sudah diinput ya. Soal selanjutnya, ini dokumen kedua, pengiriman barang atas transaksi tanggal 14 Januari. Nah, yang ini kan tadi masih order ya. Yang ini kan masih order penjualan. Terjadi transaksinya tanggal 14. Nah, ini dikirimnya tanggal 15. Nah, berarti order yang tadi, ini order yang tadi kita kirim barangnya ya atas transaksi yang tadi itu yang 14 Januari. Ini tanggal 15 Januari ya. Order yang tadi dikirim barangnya ke CV Pelita. Di sini caranya modul penjualan, lalu pilih yang pengiriman barang. Intinya ini kalau sudah order gitu ya. Lalu di sini kita klik baru, pilih nomor SO-nya. Yang order yang tadi ya, kan kita udah ada tuh PJ001 ya kalau nggak salah.
Ini nomornya PJ002, lalu di nomornya kita pilih yang ini PJ001. Kalau sudah di oke, nanti datanya muncul semua. Lalu di sini ada saldo terhutangnya ya. Klik tanda panah untuk mengganti akun piutang dagang menjadi akun Bank Mandiri karena penjualan secara tunai. Jadi yang tanggal 14 itu kan masih order, jadi belum ada pembayaran. Nah, ini barangnya dikirim, sistemnya COD, berarti kalau sudah dikirim barangnya dibayar gitu ya. Di sini tadi klik yang tanda panahnya, lalu pilih ini, Bank Mandiri, klik lanjutkan. Oh, ini udah selesai ya? Kita coba dulu ya. Tadi pilihnya, ini kita tutup dulu. Kita pilih yang pengiriman barang. Kita klik baru. Lalu di sini CV Pelita, nomornya yang ini. Nah, muncul semua nih. Lalu tanggalnya tadi jadi tanggal 15 ya. 15 Januari 2019 ya. 2019, lalu di sini karena udah muncul semua ya, berarti oh ini tadi saldo terhutangnya kita klik. Piutang dagang diganti jadi Bank Mandiri. Bank Mandiri yang ini ya. Kalau sudah diklik rekam. Ini ya datanya sudah muncul. Oh, tadi nomornya belum saya ganti ya jadi PJ002 ya. Kita bisa edit nggak ya? Kita klik perincian. Ini harusnya PJ002 ya. Bisa nggak ya? Kita coba dulu. Kita klik rekam. Oh, ini diminta penjelasannya kenapa diedit. Ini salah input nomor. Coba. Oke. Ini oh sebentar. Ini ya, udah berubah jadi PJ002 atas order yang tadi PJ001. Lalu soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini retur penjualan atas pengiriman tanggal 15. Nah, yang tanggal 15 tadi itu yang ini kan ya, yang sudah dikirimkan barangnya dan sudah dibayar karena dia COD. Lalu di sini ternyata diretur, ada barang mungkin yang tidak bagus kualitasnya. Jadi direturnya pada tanggal 18 Januari. Di sini nota kredit ya PJ003. CV Pelita, lalu COD. Nah, di sini yang di retur ada water dispenser sama washing machine. Ya, dikirim tanggal 18 Januari, bagian penjualannya Muhammad Ilham. Caranya kalau retur berarti ke penjualan, lalu di sini ada retur penjualan. Kita klik baru. Lalu di sini lengkapi pengisian returnya ya, yang diisi di sini checklist tunai. Sebentar. Oh, ini hanya pengiriman barang ya. Yang ini tadi CV Pelita PJ003 atas pesanan dari order PJ001 tanggalnya 18 Januari. Di sini checklist tunai ya. Yang diretur 1. Dari yang di order ini 6. Sebentar, kita cek dulu. Klik tanda panah.
untuk mengganti akun kas menjadi akun bank mandirinya. Ya ini ya, jadi akun kas tadi. Oke, kita cek dulu. Tadi ke retur penjualan, klik baru. Dari CV Pelita, tadi nomor fakturnya PJ strip 003. Lalu di sini nomor SO-nya kita pilih yang PJ 001. Sebentar. Nomor SO-nya tadi dipilih, tapi di sini langsung INV 03, berarti salah ya. (2019) di sini checklistnya tunai. Barangnya di sini BA003. Ini harusnya sih kalau diklik ini bisa muncul ya, tapi dia yang muncul cuma INV03, bukan yang nomor ordernya. Jadi nggak bisa pakai yang ini ya. Kalau kita isi manual bisa nggak ya? Kita coba dulu. Yang di retur 1, yang di order 6. Oh, ini nggak bisa. Nggak bisa diisi. Oke, kita isi apa adanya dulu ya. Karena yang di modul itu beda. Lalu di sini BA006. Ini tanggal 18 Januari 2019. Lalu salesman-nya Muhammad Ilham. Lalu yang ini tadi diubah. Yang tadinya kas menjadi akun Bank Mandiri. Kalau sudah direkam. Oke, itu untuk retur ya. Ini yang retur. Soal selanjutnya. Di sini sih logikanya kalau misalkan kita pilih yang PJ001, kayaknya sih dia muncul ya. Cuma ini ternyata kita input sendiri. Tadi pas input di order itu saya nggak bisa muncul. Jadi kalau diketik nggak bisa. Mungkin kalian nanti tinggal dicoba aja ya. Kalau emang nggak bisa, ya udah berarti ikutin yang di video saya tadi, yang saya inputnya seperti apa, seperti di input seperti itu aja. Di sini yang selanjutnya penjualan secara kredit. Tadi kan pertama kita order dulu ya kalau yang tadi ya. Kalau yang ini penjualannya kredit. Di sini kalau kredit berarti ada terminnya. Terminnya adalah 2/10 N/30. Nomornya PJ004 tanggal 25 Januari 2019 kepada PT Sumber Waras. Ini seperti biasa ada pajaknya. Dikirimnya 25 Januari 2019 Muhammad Ilham. Nah, di sini penjualan, tadi kan secara kredit ya. Sini pilihnya yang invoice penjualan. Karena ini langsung ya, nggak pakai order-orderan. Jadi langsung pilih yang invoice penjualan. Kita klik baru, lalu diisi seperti ini. Ingat ya, karena penjualannya kredit berarti tunainya nggak usah di checklist.
Ini terminnya 2/10 N/30. Kalau sudah diklik rekam. Ini terminnya isinya. Tadi kita ke invoice ya. PT Sumber Waras, nomor fakturnya PJ/004, tanggalnya 25 Januari 2019. Kredit ya. Jadi kalau misalkan ini dicek lagi karena kan tadi kita transaksinya tunai. Jadi yang ini dihilangkan tunainya. Nomor barangnya BA006. Dikirimnya 3. Lalu BA007. Dikirimnya 2. Oke. Lalu di sini tanggal 25 juga dikirimnya. Salesman-nya Muhammad Ilham. Lalu di sini termin pembayarannya hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskonnya dikasih 2% saja. Kalau sudah diklik OK. Di sini 10 juta 10.000 ya, klik rekam. Ini sudah tampil. Soal selanjutnya, ini ada pelunasan piutang transaksi pada tanggal 25 Januari. Di sini nomornya adalah dia bukti kas masuk ya. Nomornya KM004 tanggal 27 Januari diterima dari PT Sumber Waras sejumlah ini 9 juta melalui Bank Mandiri. Piutangnya kan tadi 10 juta 10.000 ya. Terus dia dibayarnya tanggal 27, berarti kan masih dalam 10 hari yang tadi terminnya. Kalau dalam 10 hari dibayar, berarti dia dapat diskon. Nah, diskonnya ini. Diskonnya 2% kan tadi. Diskonnya ini. Ya, ini keterangannya pelunasan piutang transaksi tanggal 25 Januari. Transaksinya tanggal 25, kita bayar tanggal 27 Januari. Pertama, pilih modul penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Klik baru. Di sini akunnya adalah Bank Mandiri, PT Sumber Waras, nomor ceknya KM004, tanggal 27 Januari 2019. Angkanya belakangan. Jadi kita pilih yang ini dulu. Isi yang ini, lalu jumlah dibayarnya, lalu nanti klik yang sebesar, kalau sudah diklik rekam. Ini hasilnya. Kita coba ya. Pembayaran piutang usaha. Klik baru. Bank Mandiri ini dari PT Sumber Waras. KM/004. Tanggalnya di sini tanggal 27 ya. 27 Januari 2019. Ini penerimaan pembayaran piutang dari PT Sumber Waras. Nomor invoice-nya yang PJ ini, yang 10 juta yang mau dibayar. Nah, kan ada diskon ya. Otomatis jadi yang jumlah dibayarnya 9.809.800. Kita klik bisa besar. Kalau sudah diklik rekam. Ini sudah tampil. Soal selanjutnya, penjualan tunai tapi ada diskonnya. Nah, di sini nomornya PJ005 29 Januari. Kuantitinya di sini 15, yang dibeli adalah juicer. Diskonnya 5%. Dan di sini juga ada pajaknya ya. Di sini kita ke penjualan.
Pokoknya kalau nggak ada orderan, berarti langsung ke invoice penjualan ya. Kita klik baru, lalu pilihnya pelanggan umum, PJ005, tanggal 29. Nah, checklist tunainya. Karena memang ini kan penjualannya tunai ya. Nah, di sini ada diskonnya. Diskonnya 5%. Jangan lupa ada PPN-nya. Di sini diisi tanggal pengirimannya dan salesman-nya, klik rekam. Tadi invoice ya. Tadi pelanggan umum ya. Tadi nomornya PJ. Sebentar. 005. PJ 005 tanggal 29. Lalu di checklist tunainya BA004 sebanyak 15. Diskonnya 5%. Hanya 5 aja yang kita input ya. Pajaknya PPN. Tanggal pengirimannya tanggal 29 di hari yang sama ya. Salesman-nya Muhammad Ilham. 4702.500 kalau sudah direkam. Ini ya, sudah masuk. Lalu soal selanjutnya, pembayaran piutang usaha. Oh, ini sama kayak yang tadi berarti. Pembayaran piutang usaha. Kalau ini invoice-nya INV 01, berarti ini dari yang saldo awal piutang ya. Saldo awal piutang. Kita pilih modul penjualan, pembayaran piutang usaha. Klik baru. Ini, diisi seperti ini. Bank Mandiri, PT Rajaya, KM 003, lalu tanggal 7 Januari nih ya. Benar ya, 7 Januari ya. Oh iya, 7 Januari. Ini agak loncat-loncat ya. Tadi udah sampai tanggal 20, ini balik lagi ke tanggal 7. 7 Januari 2019. Lalu ini INV 01, saldonya 1.250.000, dibayar sama ya, segitu. Berarti memang mau dilunasi. Lalu diklik sebesarnya, klik rekam. Ini hasilnya. Pembayaran piutang usaha, klik baru. PT Petira Jaya, KM strip 003, tanggalnya 07.01.2019. Invoice-nya INV 01. Udah ya, jumlah dibayarnya 1.250.000. Kita klik di sini. Kalau sudah, diklik rekam. Oke, ini sudah masuk. Oke, selanjutnya di sini ada modul persediaan. Di sini transaksinya adalah pemakaian barang ya. Bukti pemakaian persediaan. BA001 dengan kuantiti 1, BA004 dengan kuantiti 1 juga. Kita ke persediaan, lalu pilihnya pemakaian atau penyesuaian barang, klik baru, diisi seperti ini. Ini kan penyesuaian ya, PS001 tanggal 27 Januari 2019, keterangannya penyesuaian persediaan, lalu BA01 sama 04, di sini diisinya minus ya. Nih, di sini ada bacaannya. Jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan. Jadi kita ngisinya minus 1.
Double klik di sini akunnya yang dipilih akun persediaan sampel kalau sudah diklik rekam. Kita coba dulu. Persediaan, pemakaian atau penyesuaian barang, diklik baru. Lalu di sini tadi PS strip 001, transaksi tanggal 27 Januari 2019. Namanya penyesuaian persediaan ya keterangannya. Kodenya BA001. Jumlahnya -1. Akunnya persediaan sampel. Depannya 14. Ini persediaan sampel ya. Klik OK. Lalu BA004. -1 juga. Ini persediaan sampel juga. Mana tadi? Ini. Kalau sudah, diklik rekam. Ini ya, penyesuaian persediaan. Lalu soal selanjutnya, ini ada bukti memorial tanggal 31 Januari dari bagian gudang untuk bagian administrasi. Keterangannya pembuatan jurnal penyesuaian. Untuk yang BA002, kuantitinya 1, BA004 juga kuantitinya 1. Di sini kita klik menu yang sama tadi ya, penyesuaian, pemakaian atau penyesuaian barang. Diklik baru. Lalu di sini, oh ini keterangannya untuk barang yang rusak. Kalau yang pertama kan tadi barangnya dipakai, kalau ini barangnya rusak. Jadi diisi negatif dan akun penyesuaiannya di sini persediaan apa ini? Kita cek ya nanti depannya 51. Pemakaian atau penyesuaian barang. Tadi diisinya apa ya? PS002. Tanggal 29 ya? 31. Penyesuaian persediaan buka kurung, barang rusak. BA002 -1. Ini penyesuaian persediaan. Depannya 51. Penyesuaian persediaan. Nah, yang ini. Lalu ini BA004. -1 juga. Ini juga sama akunnya. Penyesuaian persediaan. Kalau sudah diklik rekam. Oke. Soal selanjutnya. Transaksi jurnal umum. Di sini subjeknya adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Saldo awal kantor di neracanya 12.815.000 yang sebelumnya sudah dibayar pada Desember 2017 sebesar 13 juta. Untuk periode ini ya 2017 sampai 2018 dilakukan penyesuaian untuk beban bulan Januari. Di sini perusahaan sudah membayar gedung 13 juta selama setahun ya. Tiap akhir bulan perusahaan harus mencatat biaya pembebanan sebesar 13 juta. Di sini dibagi sama 12. Hasilnya ini. Untuk input jurnal umumnya, klik buku besar, lalu transaksi jurnal umum. Kita klik baru. Ini ya. BB strip 001 31 Januari. Beban sewa, berarti ini yang per bulannya ya. 1.165.000.
Di sini klik rekam ulang untuk mengisi transaksi periodik atau transaksinya berulang yang setiap bulan dicatat secara otomatis. Karena dia bulanan kan bayarnya sama aja, angkanya segini-gini juga, jadi klik yang rekam ulang. Di sini informasi transaksi periodiknya AJP untuk sewa dibayar di muka. Di sini pilih yang bulanan, klik rekam. Tadi mana ini ya, yang jurnal umum ini ya. Oke, kita coba dulu. Tadi inputnya di buku besar ya, transaksi jurnal umum. Lalu diisi BB strip 002 31 Januari 2019, keterangannya tetap jurnal umum, kodenya beban asuransi 62 depannya. Beban asuransi nih. Beban asuransi sebentar. Bukan beban asuransi, maaf. Ini berarti BB001 ya. Tanggal 31 benar. Ini beban sewa. Maaf salah. Beban sewa itu di atas. Nih, ini beban sewa. Sebesar 1.165. Di debitnya ini beban sewa pada sewa dibayar di muka. Depannya 1.500. Ini ya, sewa dibayar di muka. Jadi untuk penyesuaiannya tadi beban sewa pada sewa dibayar di muka, tinggal di tap aja otomatis kreditnya juga sama dengan yang debitnya. Di sini kalau sudah diklik rekam ulang, di sini AJP, jurnal penyesuaian untuk sewa dibayar di muka. Bulanan ya frekuensinya. Karena tiap bulannya bayarnya sama, jadi kita klik rekam ulang yang tadi. Kalau sudah, diklik rekam. Selanjutnya, di sini pembuatan jurnal penyesuaian untuk ini neraca saldo dan penyesuaian yang tersisa untuk asuransi ya. Untuk asuransi di sini yang dibayarnya kan ini, asuransi dibayar muka yang tersisa 425 tadi ya. Sama transaksi jurnal umum juga, diklik baru. Lalu di sini BB002 tanggal 31 juga, jurnal umum. Nah, ini beban asuransi. Tadi saya salah input. Di sini rekam ulang juga ya. Sama, di sini asuransi dibayar di muka. Bukannya sewa ya, tadi kan sewa, yang ini asuransi dibayar di muka. Ini masih transaksi jurnal umum kan ya. Klik baru. Ini tadi BB strip 002. Tanggal 31 juga ya. Beban asuransi depannya 62. Beban asuransi sebesar 425.000 pada asuransi dibayar di muka. Depannya 1.500. Asuransi dibayar di muka. Ini ya. Diklik rekam ulang. Keterangannya AJP untuk
Frekuensinya monthly atau bulanan. Klik rekam. Kalau sudah, tinggal diklik rekam. Oke, ini sudah selesai ya. Sekarang kita ke analisa laporan keuangan. Seperti yang di pertemuan 1, saya pernah bilang di sini laporan keuangannya ada banyak pilihannya. Tinggal disesuaikan aja dimintanya apa. Di sini ada dashboardnya. Dashboardnya bisa pilih yang laba rugi. Kan di sini juga ada laporan juga ya. Kalau yang ini dari dashboard ada laporan laba rugi, ada neraca, ada saldo bank. Ini ya, laba rugi, neraca, saldo bank, analisa rasio, sama break even-nya. Lalu di sini untuk yang laporan, ini kita coba dulu. Saya tutup ya. Yang di dashboard, ini laporan laba ruginya. Ini neracanya. Tadi saldo banknya, yang ini analisa rasionya. Lalu sama break even-nya ya. Lalu untuk yang laporan, di sini dimintanya adalah laporan apa nih? Laporan, lalu pilih laporan keuangan, pilih neraca saldo. Karena kita transaksinya bulan Januari 2019, dibiarkan aja, langsung diklik OK, hasilnya seperti ini. Tadi laporan neraca saldo ya, yang ini. Ini langsung di OK aja. Ini hasilnya. Jadi nanti kalau misalnya saya minta laporannya neraca saldo yang dikumpulkan, berarti kalian tinggal pilih neraca saldo, lalu nanti tinggal klik ini ya, yang print. Nanti pilihnya yang to PDF. Nanti PDF-nya yang dikirim ke saya gitu. Kalau misalkan saya minta neraca saldo, misalnya kalau misalkan kuis, hasil akhirnya adalah kalian kirim ke saya laporannya misalkan neraca saldo, laba rugi, dan lain-lain. Lalu ini yang kedua ada penjualan, yaitu laporan penjualan dan piutang. Ini rangkuman berarti ya. Pilih yang semua, klik OK. Laporan penjualan dan piutang. Ini saya close dulu. Laporan penjualan dan piutang yang ini. Lalu tadi yang penjualan rangkuman. Penjualan rangkuman. Di OK aja. Hasilnya ini. Untuk penjualannya, kita memang cuma 2 transaksi tadi ya. Lalu untuk yang pembelian, sama. Tinggal pilih pembelian hutang sama pembelian rangkuman. Ini saya close. Laporan pembelian hutang sama pembelian rangkuman. Klik OK. Ini pembelian rangkumannya. Oke, selesai untuk pertemuan 5. Jangan lupa di backup. Oke, sekian untuk pertemuan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.